Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Edo Bagus Adi Wiguna dengan NIM 211011102. Dalam video kali ini saya akan melakukan presentasi ulangan tengah semester e-bisnis. Yang pertama, perbedaan e-bisnis tradisional dengan e-bisnis. Perdagangan tradisional cabang bisnis yang berfokus pada pertukaran produk dan layanan dan mencakup semua kegiatan yang mendorong pertukaran dengan cara apapun, sedangkan e-bisnis melakukan transaksi komersial atau pertukaran informasi secara elektronik di internet. Berikut yang kedua, metode pengembangan sistem untuk membangun sistem e-bisnis. Yang pertama, menggunakan komputer personal atau jaringan komputer dan dengan internet seoptimal mungkin. Dua, membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Tiga, membangun SI e-bisnis yang efektif. Empat, mengembangkan SI yang bersifat inter-platform. Soal yang ketiga, Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Tujuan Undang-Undang ITE antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberi rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi. Yang keempat, analisis SWOT. Dengan melakukan analisis SWOT untuk satu e-commerce yang ada di Indonesia. SWOT adalah salah satu alat analisis yang kerap digunakan untuk mengevaluasi kinerja pribadi maupun kelompok. SWOT merupakan kependekan dari istilah berbahasa Inggris yaitu strength kelebihan, weakness kekurangan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Analisis SWOT diperkenalkan pertama kali di Institut Penelitian Stanford oleh Albert Humphrey pada 1960-an. Analisis SWOT dikembangkan berdasarkan analisis terhadap interaksi rendah perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam daftar Fortune 500. Karena itu, analisis SWOT umumnya dimanfaatkan dalam dunia bisnis dan wirausaha. Demikian dikutip dari buku analisis SWOT, pembelajaran yang mendidik. Berikutnya analisis SWOT untuk e-commerce di Indonesia. Salah satunya yang pertama Blibli.com. Tidak sekedar berjualan, situs ini menawarkan jasa informasi bisnis, interaksi pengguna hingga iklan. Sehingga saat ini sudah tercatat 200 pedagang maupun merchant yang sudah bergabung di Blibli.com. Beberapa di antara merek terkenal seperti toko ponsel Everpum, gerai motor Apple, Harley Davidson, dan lain-lain. Untuk metode pembayaran, Blibli.com hanya menerima kartu kredit dari dua bank, yakni Bank Sentral dan Asia dan Bank Mandiri. Pengirim barang dilakukan oleh beberapa perusahaan logistik seperti NCS, RPX, dan JNE. Berikutnya soal kelima, hambatan e-bisnis di Indonesia. Yang pertama, harga produk tidak dapat ditawar lagi. Dua, sarana prasarana masih belum memadai. Tiga, masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi TI. Yang keempat, perbedaan platform. Dan terakhir, e-bisnis masih dipandang sebelah mata. Dari sekelumit hambatan tersebut di atas, setidaknya perkembangan konsep e-bisnis di Indonesia sendiri akan berkembang menuju ke arah yang lebih baik.
apabila disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari perusahaan yang menerapkannya. Soal yang keenam, aktivitas e-business to consumer B2C. B2C adalah proses penjualan produk dan jasa secara langsung dari bisnis konsumen yang merupakan end user atau pengguna akhir. Antara perusahaan dengan menyalur pada atau jasa langsung kepada pelanggan, perusahaan bisa membuat online shop untuk menjangkau pelanggannya langsung secara online. Bahkan, bisnis UMKM pun bisa menjalani B2C secara online. Salah satu hal yang bisa dilakukan bisnis UMKM dengan B2C adalah berjualan lewat e-commerce. Berikut soal yang terakhir, yang ketujuh. Evolusi dari B2C di Indonesia. Pertama, direct selling. Contoh B2C di Indonesia pertama adalah tipe direct selling. Tipe ini memiliki karakter yang lekat dengan penjualan produk langsung kepada konsumen tanpa perantara. Bisnis yang dilakukan bisa berbagai macam, mulai dari produk kecantikan, perawatan tubuh, hingga furnitur rumah. Dalam ruang lingkup digital, biasanya para pebisnis B2C dengan tipe direct selling memanfaatkan aset pribadi untuk melakukan penjualan, seperti sosial media maupun website. Sekian dari saya presentasi kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dengan kurangnya penjelasan. Mohon maaf dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.